Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devini Aulia Rahman dengan NIM 1882050031. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan membawakan tugas UAS saya, yaitu menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah yang diampu oleh Ibu dosen Arif Fajar Isdiati SPDM Hum. Berikut pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan model manajemen pengelolaan sekolah yang bertujuan untuk menjadikan sekolah lebih mandiri melalui pemberian kewenangan atau otonomi, fleksibilitas, keleluasaan yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber dayanya, mendorong partisipasi langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan yang kedua adalah, faktor apa saja yang merupakan faktor pendukung keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah dan jelaskan. Menurut Nurholis tahun 2003, ada 6 faktor pendukung keberhasilan implementasi MBS yang mencakup political will, financial, sumber daya manusia, sumber budaya sekolah, kepemimpinan, dan keorganisasian. Yang pertama adalah political will. Keberhasilan implementasi MBS di Indonesia tidak terlepas dari dasar hukum implementasi MBS yang tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah. Walaupun boleh dikatakan penerapan MBS lebih dahulu terjadi dibandingkan dengan dasar hukum pelaksanaannya, namun dukungan yang nyata dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menjadi dasar bagi sekolah untuk lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh dukungan pemerintah dalam pelaksanaan MBS adalah adanya Paduan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBPS). Faktor yang kedua adalah aspek finansial atau keuangan, yang merupakan faktor penting bagi sekolah dalam mengimplementasikan MBS. Kalau mencermati perjalanan implementasi MBS di Indonesia, baru dirasakan secara langsung melalui pemberian dana BOS, bantuan operasional sekolah. Tetapi, apakah cukup keuangan tersebut bagi implementasi MBS untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah? Tentu saja tidak cukup, karena BOS hanya bantuan minimal bagi sekolah. Oleh karena itu, dukungan finansial dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk percepatan peningkatan pendidikan di sekolah melalui MBS. Di dalam Undang-Undang 1945 yang diamandemenkan mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Namun dalam prakteknya masih sangat sulit diterapkan. Jika dukungan pemerintah melalui alokasi anggaran pendidikan 20% dipenuhi, sebagian dana pendidikan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kesuksesan implementasi MBS. Faktor pendukung yang ketiga adalah sumber daya manusia, yang merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi MBS. Ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung implementasi MBS belum cukup, karena MBS merupakan hal yang baru dan hanya sebagian orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mendukung implementasi MBS. Oleh karena itu, dukungan untuk on-the-job training atau in-service training dalam kerangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang MBS perlu dilakukan. Faktor pendukung yang keempat adalah faktor budaya. Sekolah rata-rata belum bisa mendukung kesuksesan implementasi MBS. Perubahan dari budaya sekolah yang telah lama terbentuk dengan manajemen pendidikan yang sentralistik menuju manajemen pendidikan yang desentralistik masih sulit dilakukan. Budaya yang hanya melaksanakan apa yang ditetapkan pusat sangat melekat pada sebagian besar sekolah. Masih banyak warga sekolah yang tidak peduli terhadap kemajuan sekolahnya. Oleh karena itu, perlu dibangun budaya yang mendukung implementasi MBS, seperti budaya untuk maju, bekerja keras, inovatif, dan sebagainya untuk mencapai peningkatan mutu sekolah. Faktor yang kelima adalah kepemimpinan yang efektif, yang merupakan faktor penting lainnya untuk keberhasilan implementasi MBS. Strategi penerapan MBS akan berhasil jika kepemimpinan sekolah kuat, sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif. Maju dan berkembangnya suatu sekolah sangat tergantung pada sikap profesionalisme yang dimiliki kepala sekolah, yakni merencanakan program, mengelola dan meningkatkan mutu pelayanan sekolah, mengelola program supervisi, dan melaksanakan evaluasi untuk peningkatan
mutu sekolah, dan mampu mengelola program kewirausahaan untuk dapat mengembangkan sekolah yang dipimpinnya. Faktor yang keenam adalah keorganisasian. Sekolah sebagai organisasi harus diubah dan dikembangkan. Perubahan dan pengembangan organisasi sekolah harus diawali dari perubahan individu dan lingkungan kerja secara bertahap, sehingga perubahan sekolah akan berjalan baik apabila perubahan organisasi itu berdampak pada perbaikan kehidupan para guru dan stafnya. Pertanyaan nomor 3 adalah, siapa saja yang harus terlibat dalam perencanaan dan mengapa? Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pengembangan sekolah, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya guru, siswa, tata usaha, orang tua siswa, tokoh masyarakat yang memiliki perhatian kepada sekolah. Karena dengan cara tersebut diharapkan rencana pengembangan sekolah menjadi milik semua warga sekolah dan pihak yang terkait sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya masing-masing. Manajemen sekolah menjadi tanggung jawab bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah. Dengan kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab sistem, kegiatan pembelajaran menjadi tanggung jawab guru dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Komite sekolah sebagai mediator sekaligus evaluator berlangsungnya pendidikan di sekolah dan didukung oleh masyarakat sebagai pemberi gagasan, kritik membangun, dukungan pelaksanaan kebijakan pendidikan, dan memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertanyaan yang keempat adalah, sejauh manakah peran komite sekolah dalam konteks manajemen berbasis sekolah, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah? Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan MBS yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya, dalam pengelolaan sekolah, Dewan Pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Adanya Dewan Pendidikan dan komite sekolah sangat membantu tercapainya perencanaan program pendidikan dengan baik di sekolah. Perencanaan program pendidikan menyangkut persiapan rencana-rencana yang spesifik disertai prosedur-prosedur untuk diterapkan oleh 5 institusi organisasi administrasi pendidikan dalam rangka sistem pendidikan yang ada, menurut Syaifuddin dan Abin S. dalam tahun 2005. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat diperankan atau seharusnya dilakukan masyarakat melalui komite sekolah. Hal itu adalah membantu pelaksanaan program sekolah, memberikan sumbangan pemikiran mengenai berbagai hal untuk memajukan sekolah, membantu sekolah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi belajar siswa, dan membantu mengamankan fasilitas sekolah, melakukan kunjungan ke sekolah untuk mendorong motivasi belajar siswa, profesionalisme guru maupun peningkatan akuntabilitas sekolah, melakukan monitoring pelaksanaan PBM atau proses belajar mengajar, dan mendukung pemecahan masalah pembiayaan atau pendanaan sekolah, turut memikirkan penyusunan kurikulum sekolah, mendorong memajukan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya, memfasilitasi kegiatan sekolah yang dinilai berhasil, maju, dan berkualitas, memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melaksanakan program belajar di luar kelas atau sekolah. Pertanyaan yang kelima adalah, apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan kinerja tenaga pendidikan? Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyetaraan Diploma 2 bagi guru-guru ST, Diploma 3 bagi guru-guru LSTP, dan Strata 1 bagi guru-guru LSTA. Meskipun demikian, penyetaraan ini tidak bermakna banyak kalau guru tersebut kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 42. Selain sertifikasi, upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya dengan mengaktifkan PKG, Pusat Kegiatan Guru, MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, maupun KKG, Kelompok Kerja Guru, yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah, faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru.
program apapun yang akan diterapkan pemerintah, tetapi jika gaji guru rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Tidak heran, guru-guru di negara maju kualitasnya tinggi atau dikatakan profesional, karena penghargaan terhadap jasa guru sangat tinggi. Dalam jurnal PAT tahun 2001 dijelaskan bahwa di Inggris dan Wales, untuk meningkatkan profesionalisme guru, pemerintah mulai memperhatikan pembayaran gaji guru diseimbangkan dengan beban kerjanya. Di Amerika Serikat, hal ini sudah lama berlaku sehingga tidak heran kalau pendidikan di Amerika Serikat menjadi pola anutan negara-negara ketiga. Di Indonesia telah mengalami hal ini, tetapi ketika zaman kolonial Belanda. Setelah memasuki zaman Orde Baru, semua berubah, sehingga kini dampaknya terasa. Profesi guru menduduki urutan terbawah dari urutan profesi lainnya seperti dokter dan jasa. Demikianlah jawaban saya atas soal ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang diampu oleh Ibu dosen Arif Fajar Istiati SPDM Hum. Semoga jawaban atas pertanyaan ini dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.